menjadi pemenang. Namun sikap kita dalam mengakhiri pertandingan sampai akhirlah yang menjadikan kita sebagai pemenang. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari semua tepuk tangan buat Yesus. Dan samanya semua kita berdiri. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, pengagungan hanya bagi Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Amin. Dan sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari, segenap langkah kami tertuju padamu Tuhan. Kaulah satu alasan. Amin. Kau sungguh indah Tuhan. Katakan sama-sama, yuk siap ya. Segenap hati kami Tuhan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru. Katakan mendekat semua, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Semua katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Sekali katakan segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang. Sekali lagi angkat suaramu, katakan sama-sama. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, katakan tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang
yang lain. Mari angkat tanganmu sama Tuhan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, angkat suaramu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau yang berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu. Katakan pembebas, bebaskanlah belenggu. Hanya Kau Tuhan, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Yesus. Sekali lagi berikan suara-suara meriah bagi Tuhan kita Yesus. Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh. Bukan karena usahaku Tuhan. Katakan sama-sama semuanya yuk. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih
kita Yesus. Terima kasih. Kau yang berikan kami hidup Tuhan. Semua karenamu Tuhan. Semua untukmu Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Amin. Amin. Berikan pujian yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat ya Bapa hanya untuk namamu Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, baik yang di sini, yang di rumah, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Di dalam namamu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang kita baca pada minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan baca kembali, yaitu dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Pada minggu yang lalu kita sama-sama telah belajar tentang hal yang pertama yang merupakan raksasa di dalam diri kita yang harus kita taklukkan untuk kita bisa hidup berkemenangan di dalam era yang sulit atau di dalam masa-masa yang sukar yang kita alami di dalam kehidupan kita, sama seperti era yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu era new normal yang sekali lagi saya katakan tidak menjanjikan Bapak Ibu Saudara hal yang baik atau nyaman bagi kita, tetapi yang pasti adalah akan ada banyak kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi sebab kita terus dituntut untuk mengalami banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Dan pada minggu yang lalu hal pertama sudah kita lihat adalah bagaimana kita bisa berhidup berkemenangan di dalam era yang sukar ini. Kita harus menaklukkan raksasa yang pertama yang ada di dalam diri kita, yaitu mentalitas menyerah kepada nasib. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara bahwa dalam diri kita ada bagian-bagian tertentu yang sudah merupakan nasib kita yang tidak bisa kita ubah, seperti kita lahir dari keluarga yang mana, kita bentuk warna kulit kita dan lain sebagainya, tentu itu tidak bisa kita ubah. Tapi kalau kita berbicara tentang masa depan kita Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak bisa menyerah kepada nasib. Kalau orang menyerah kepada nasib, maka orang itu tidak akan mengalami kemenangan. Itulah sebabnya kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup ini, jangan pernah menyerah kepada nasib. Sebab masa depan kita tidak ditentukan oleh nasib kita, tetapi masa depan kita ditentukan oleh perjuangan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua punya kesempatan untuk memiliki kemenangan. Kita semua punya kesempatan untuk memiliki masa depan yang baik, asalkan kita mau sungguh-sungguh berjuang di dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang pelari, dia akan bisa mendapatkan kemenangan kalau dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Hal kedua yang kita bisa lihat dari pembacaan kita hari ini, seperti yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus adalah supaya kita hidup berkemenangan di tengah-tengah masa yang sukar. Maka raksasa yang kedua yang harus kita taklukkan di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, yaitu kita baca di dalam ayat yang ke-25 dikatakan di sini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di sini kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, kata menguasai dirinya di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang menguasai diri di dalam segala hal merupakan hal penting bagi seorang atlet untuk bisa memperoleh kemenangan di dalam kehidupannya. Artinya di sini Rasul Paulus ingin menasehatkan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak menyerah atau tidak tunduk kepada mentalitas yang tidak disiplin. Hal kedua yang harus kita taklukkan dalam diri kita adalah mentalitas yang tidak disiplin. Itulah sebabnya Paulus ingin supaya kita menguasai diri, supaya jemaat di Korintus menguasai diri agar mereka bisa berkemenangan di dalam kehidupan mereka. Sebab tanpa menguasai diri, maka seorang atlet tidak akan memiliki kedisiplinan di dalam kehidupannya. Tanpa menguasai diri, maka seseorang akan tunduk kepada kebiasaan atau mentalitas yang tidak disiplin di dalam kehidupannya. Dan kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang atlet yang tidak disiplin di dalam kehidupannya, apakah mungkin bisa memperoleh kemenangan? Apakah mungkin bisa memenangkan sebuah perlombaan di dalam kehidupannya? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang mustahil bagi seorang atlet atau seorang olahragawan. Dan kalau Rasul Paulus mempersamakan ini dengan kehidupan rohani kita atau kehidupan kekristenan kita, maka hal yang sama dengan kehidupan rohani kita Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita menyerah kepada mentalitas yang tidak disiplin, artinya kehidupan kita tidak disiplin, maka kita akan sulit untuk memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan karena itulah, supaya kita tidak tunduk, supaya kita tidak menyerah kepada mentalitas yang tidak disiplin, Paulus katakan kita harus menguasai diri di dalam segala hal. Artinya Bapak Ibu Saudara, menguasai diri dalam segala hal merupakan hal yang penting bagi kita untuk memiliki kehidupan yang berkemenangan di tengah-tengah masa sukar. Karena itu pada hari ini kita akan melihat 3 pertanyaan yang akan menolong kita untuk memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan hidup menguasai diri di dalam segala hal. Dan pertanyaan yang pertama adalah, mengapa menguasai diri ini diperlukan? Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa memahami kenapa menguasai diri ini diperlukan, maka kita harus melihat sekali lagi kehidupan seorang atlet atau seorang olahragawan yang digambarkan oleh Rasul Paulus di sini. Mengapa menguasai diri diperlukan oleh seorang olahragawan? Saya rasa Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa memahami bahwa menguasai diri adalah hal yang sangat diperlukan oleh seorang olahragawan agar dia bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupannya, agar dia bisa memiliki kesempatan, agar dia bisa memiliki kemampuan untuk mencapai kemenangan di dalam kehidupannya. Mengapa hal ini diperlukan bagi seorang atlet? Sebab tanpa menguasai diri, maka seorang atlet tidak akan mampu untuk mendisiplinkan dirinya di dalam berlatih. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, seorang atlet sangat dibutuhkan untuk memiliki kedisiplinan di dalam melatih dirinya. Dan kalau dia tunduk kepada mentalitas yang tidak disiplin, dia tidak mampu menguasai dirinya, maka dia tidak akan sanggup untuk mendisiplinkan dirinya untuk berlatih. Kita tahu bahwa seorang atlet yang menjadi pemenang adalah atlet yang memiliki memiliki waktu-waktu latihan yang teratur, waktu-waktu istirahat yang teratur, bahkan memiliki segala sesuatu yang teratur di dalam kehidupannya. Dan tidak mungkin seorang atlet yang hidupnya sembrono,
yang tidurnya tidak jelas, latihannya tidak jelas, makannya kapan tidak jelas, akan bisa menjadi seorang olahragawan yang luar biasa, yang bisa memenangkan sebuah pertandingan. Jadi hal yang sama dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa menguasai diri ini diperlukan untuk kita bisa berkemenangan di tengah-tengah masa sukar di dalam kehidupan kita? Karena dengan menguasai diri inilah kita akan mampu untuk mengatur diri kita sendiri. Kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa banyak orang hidup bukan menguasai dirinya, tetapi dikuasai oleh dirinya. Dan kita bisa bayangkan bagaimana keadaan hidup orang yang dikuasai oleh dirinya. Artinya orang yang dikuasai dirinya adalah orang yang tunduk kepada keinginannya. Orang yang tidak bisa melawan kehendaknya. Orang yang tidak bisa melawan kemalasannya. Tidak bisa melawan hawa nafsunya. Tidak bisa melawan kedagingannya. Ini yang disebut dengan orang yang dikuasai oleh dirinya. Dan kalau kehidupan kita seperti itu, kita dikuasai oleh diri kita, maka tidak mungkin kita bisa membangun kehidupan rohani yang kuat. Tidak mungkin kita bisa mengatur hal-hal penting dalam kehidupan rohani kita. Karena kalau kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan dikuasai oleh diri kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, bukankah kebanyakan di antara kita, bukannya kita tidak punya keinginan untuk memiliki kehidupan rohani yang baik, kehidupan rohani yang luar biasa. Tetapi masalahnya adalah itu hanya sebatas keinginan, tapi kita nggak mampu untuk mencapainya, kita nggak mampu untuk membangunnya, kita nggak mampu untuk melakukannya karena kita tidak menguasai diri kita, tapi sebaliknya justru kitalah yang dikuasai oleh diri kita. Itulah sebabnya seringkali kita sudah mengatur ya waktu-waktu penting dalam kehidupan rohani kita, waktu doa kita, waktu ibadah kita, waktu membaca Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi waktu-waktu yang sudah kita atur, seringkali kita tidak sanggup untuk melakukannya karena kita dikuasai oleh diri kita, karena keinginan kita untuk hal yang lain lebih kuat daripada itu. Sehingga hal ini hanya menjadi keinginan yang tidak pernah terlaksana, yang tidak pernah tercapai di dalam kehidupan kita. Jadi sama seperti seorang atlet yang tidak menguasai dirinya, maka kemenangan itu adalah sebuah mimpi yang tidak akan pernah ia capai di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya bagi seorang atlet menguasai diri adalah hal yang penting bagi dia kalau dia sungguh-sungguh ingin menjadi atlet yang berkemenangan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin berkemenangan di tengah-tengah masa yang sukar dalam kehidupan saudara, mutlak bagi kita untuk menguasai diri kita. Karena dengan kemampuan kita menguasai diri kita, maka kita akan sanggup untuk mengatur atau mengendalikan diri kita. Dan bukan diri kita yang mengatur atau mengendalikan kita. Kita sering baca kalau di dalam Mazmur Bapak Ibu Saudara, kita baca di sana Daud, bagaimana Daud memerintahkan dirinya untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah contoh bahwa Daud menguasai dirinya. Itulah sebabnya dia bisa perintah dirinya untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan bagi Tuhan di dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita, seringkali kita ingin melakukan sesuatu kepada Tuhan, tapi kita enggak melakukannya karena kita enggak sanggup untuk memerintah diri kita, karena kita belum menguasai diri kita. Hal kedua atau pertanyaan yang kedua, yang dapat menolong kita untuk memahami tentang menguasai diri di dalam segala hal adalah, apa kata Alkitab mengenai penguasaan diri? Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara,
bicara tentang penguasaan diri ini banyak sekali dibahas mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Kita akan lihat satu ayat dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan menggambarkan kekuatan daripada orang yang menguasai dirinya. Dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara, waktu Amsal ini ditulis atau zaman Amsal ini ditulis, semua kota-kota yang ada pada waktu itu adalah kota-kota yang dikelilingi oleh benteng yang kokoh, benteng yang kuat. Dan itu merupakan kekuatan daripada sebuah kota pada waktu itu. Jadi kalau penulis Amsal menggambarkan kekuatan daripada seorang yang menguasai diri, dikatakan melebihi orang yang mampu merebut sebuah kota. Ini benar-benar menunjukkan bagi kita bahwa di dalam penguasaan diri ada kekuatan yang sangat besar di sana. Ada kekuatan yang sangat luar biasa di sana. Itulah sebabnya menguasai diri begitu penting bagi kita untuk hidup berkemenangan. Jadi sekali lagi, kalau kehidupan orang menguasai diri disamakan atau digambarkan dengan orang yang melebihi orang yang merebut sebuah kota, ini benar-benar mengajarkan kepada kita bahwa jika kita memiliki mentalitas atau kita memiliki kemampuan atau sikap yang sanggup mengendalikan diri, sanggup menguasai diri kita, maka kita akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi segala kesukaran di dalam kehidupan kita. Dan kalau kekuatan itu begitu luar biasa, maka seharusnya tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada kesukaran yang tidak akan kita lewati, yang akan sanggup mengalahkan kita, karena di dalam diri kita akan ada kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kata ketertiban di sini dalam bahasa Yunani yang digunakan atau ditulis dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, artinya adalah self control atau kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Jadi baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru dikatakan bahwa kekuatan orang yang mengendalikan diri, menguasai diri, memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebab di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 di sini, kekuatan atau kemampuan mengendalikan diri atau self control ini disejajarkan dengan kasih dan disejajarkan dengan kekuatan. Jadi sebagaimana kasih dan kekuatan memberikan kekuatan khusus atau memiliki kuasa, kekuatan yang luar biasa, demikian juga dengan kemampuan mengendalikan diri ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mampu mengendalikan diri kita, kita mampu menguasai diri kita, maka kita akan mampu mengalahkan atau menguasai atau mengendalikan tantangan-tantangan, kesukaran-kesukaran yang terjadi di luar daripada diri kita, yaitu masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yaitu kesukaran-kesukaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yaitu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin berkemenangan di tengah-tengah masa yang sukar ini, sekali lagi kita harus mengalahkan mentalitas yang tidak disiplin ini dengan cara kita harus menguasai diri kita. Karena Alkitab mengatakan
menguasai diri, mengendalikan diri ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa bagi kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mengalahkan segala tantangan-tantangan atau kesukaran-kesukaran yang kita hadapi di dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti seorang olahragawan, jikalau dia mampu menguasai dirinya, maka dia juga akan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan, kesukaran-kesukaran yang dia hadapi ketika dia menghadapi pertandingan di dalam kehidupannya. Sebab jikalau dia mampu menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, dia akan mampu mendisiplinkan dirinya di dalam berlatih untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kapasitasnya untuk menjadi seorang olahragawan yang luar biasa, yang untuk memenangkan pertandingan di dalam kehidupannya. Maka demikian juga dengan kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara dan saya mampu menguasai diri, maka kita akan memiliki kekuatan di dalam diri kita, dan kekuatan itu akan menjadi dasar bagi kita untuk memenangkan setiap kesukaran yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, setiap kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Singkat kata Bapak Ibu Saudara, orang yang mampu mengendalikan dirinya akan mampu mengatasi tantangan yang ada di luar dari dirinya, dan hanya orang yang mampu menguasai dirinya yang akan mampu mengalahkan tantangan-tantangan, kesukaran-kesukaran yang ada di luar daripada kehidupannya. Pertanyaan yang ketiga yang menolong kita untuk memahami tentang penguasaan diri ini adalah bagaimana kita mengembangkan sikap menguasai diri ini. Dalam ayat yang kita baca sekali lagi, di dalam ayat yang ke-25, di sini dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi di sini kita lihat antara menguasai diri dengan tujuan seseorang dalam perlombaan itu sangat berkaitan. Artinya bahwa tujuan itu akan menolong seseorang. Sebagaimana tujuannya dalam mengikuti perlombaan itu akan menolong dia untuk mengembangkan kemampuan untuk menguasai dirinya. Jadi kalau seorang olahragawan tujuannya adalah ingin untuk memenangkan perlombaan, ingin memperoleh hadiah, maka dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk menguasai dirinya semaksimal mungkin, sehingga dia bisa mendisiplinkan dirinya di dalam latihan, membayar semua harga yang dia butuhkan untuk bisa menjadi seorang pemenang di dalam perlombaan itu. Tetapi kalau seseorang hanya sekedar mengikuti perlombaan, hanya sekedar untuk ingin senang-senang, saya percaya Bapak Ibu Saudara, maka dia tidak akan mempersiapkan diri dengan baik. Kita tahu kan, kalau di dalam perlombaan maraton, kalau maraton yang resmi seperti SEA Games, ya seperti Olimpiade, yang ikut itu kan pasti atlet-atlet yang memang ya orang-orang yang luar biasa. Artinya tidak sembarangan orang bisa ikut ke sana, dan semua yang berlomba di sana pasti mereka semua tujuannya adalah ingin memperoleh medali atau ingin menjadi pemenang. Dan itu sebabnya jauh sebelum mereka sampai kepada masa-masa pertandingan, mereka akan mempersiapkan diri mereka berbulan-bulan untuk bisa berlomba dengan baik di dalam perlombaan itu. Tapi kalau kita lihat perlombaan maraton yang dilakukan di daerah-daerah yang sering kita lihat seperti seperti Bali 10 km atau kota mana 10 km dan lain sebagainya. Di sana kita lihat bahwa ada banyak peserta itu yang sebenarnya mereka ikut berlomba tanpa tujuan ingin memperoleh hadiah. Biasanya banyak mereka mendaftar hanya ingin ingin berpartisipasi, ingin senang-senang. Dan mereka yang seperti ini, mereka hanya akan sekedar ikut tanpa persiapan yang baik untuk ke sana. Itulah sebabnya ketika mereka berlomba, mereka hanya berlomba sebatas mana mereka mau.
Jadi mereka berlomba, ada yang berlomba berlari hanya berapa 1 kilo, ada yang cuma setengah kilo, dan mereka mulai menyerah di dalam perlombaan itu. Tapi di antara mereka ada orang-orang yang memang ingin memenangkan perlombaan. Dan pasti persiapan mereka akan sangat berbeda. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Ada banyak orang dalam kehidupan kekristenan ini sebenarnya tidak pernah ingin mencapai kemenangan di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya ingin mencari kesenangan mereka. Itulah sebabnya mereka tidak begitu serius untuk sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kekristenannya, untuk sungguh-sungguh menjadi seorang yang sedang berlomba dan ingin mencapai kemenangan. Itulah sebabnya ya doa mereka akan sangat berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh ingin menang dalam kehidupan kekristenan mereka. Mereka hanya berdoa sekedar mereka berdoa karena mereka perlu sesuatu, mereka berdoa. Tapi orang yang sungguh-sungguh ingin berkemenangan dalam kehidupannya, saya percaya dia akan mengatur waktu-waktu doa dengan disiplin di dalam kehidupannya, waktu ibadah dengan disiplin, waktu membaca merenungkan firman Tuhan dengan disiplin di dalam kehidupannya. Karena dia tahu dengan mampu menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, untuk mengatur dirinya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dengan demikianlah dia akan memiliki kekuatan untuk memenangkan perlombaan di dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan menguasai diri dalam kehidupan kita, itu ditentukan oleh tujuan kita. Jadi kalau kita ingin sungguh-sungguh terus mengembangkan kemampuan kita untuk menguasai diri kita, maka kita harus memiliki tujuan yang besar dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu tujuan hidup ingin mengalami kemenangan dalam kehidupan kekristenan kita. Karena dengan demikianlah kita akan mengendalikan diri kita. Dengan demikianlah kita akan menguasai diri kita untuk terus berkembang dari hari ke hari, sehingga kita bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi segala tantangan, di dalam menghadapi segala kesukaran dan kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua yang merupakan raksasa yang harus kita taklukkan dalam diri kita, kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkemenangan di tengah-tengah masa sukar yang kita hadapi, adalah kita harus sanggup menaklukkan mentalitas yang tidak disiplin. Mentalitas yang tidak disiplin ini akan menghambat kita untuk berkemenangan dalam kehidupan kita jikalau kita tidak menaklukkannya. Bagaimana kita bisa menaklukkannya? Sekali lagi Rasul Paulus menasehatkan kita sama seperti seorang olahragawan. Mereka harus menguasai diri mereka. Maka demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin berkemenangan dalam kehidupan ini, maka kita harus menguasai diri kita di dalam segala hal. Karena dengan menguasai diri dalam segala hal inilah kita mampu untuk mengatur diri kita, kita mampu untuk mengendalikan diri kita, sehingga kita tidak diatur oleh diri kita sendiri, tapi kita yang mengatur diri kita. Bukan diri kita yang memerintah kita, tapi kita yang memerintah diri kita. Sama seperti Daud memerintah dirinya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Demikian juga dengan kita harus mampu untuk memerintah diri kita. Dengan mampu menguasai diri kita, maka kita akan mampu untuk memerintah diri kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, untuk kita bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan kekristenan kita. Alkitab katakan, orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Juga dikatakan bahwa menguasai diri atau mengendalikan diri sendiri disejajarkan dengan kasih dan kekuatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, menguasai diri memiliki kekuatan yang sangat luar biasa bagi kita. Sehingga ini sangat kita butuhkan untuk kehidupan yang berkemenangan. Bagaimana caranya supaya kita mampu mengembangkan
sikap menguasai diri ini, kita harus memiliki tujuan yang benar, tujuan yang jelas, yaitu jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin berkemenangan di dalam kehidupanmu. Sebab dengan demikianlah engkau akan terpacu untuk terus melatih diri saudara, mengembangkan diri saudara untuk menguasai diri saudara, supaya saudara sanggup melakukan hal-hal yang penting di dalam kehidupanmu, sehingga engkau menjadi orang yang berkemenangan di dalam segala hal. Sekali lagi, hanya orang yang menguasai diri yang akan mampu mengatasi tantangan-tantangan, kesukaran-kesukaran, cobaan-cobaan yang ada di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Akan pentingnya Tuhan kami menguasai diri kami. Kami harus menaklukkan mentalitas yang tidak disiplin. Dan untuk bisa menaklukkannya Tuhan, kami perlu menguasai diri kami. Tuhan tolong setiap kami. Pada saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kalau ada di antara kami yang menyadari bahwa kami ternyata selama ini kami sedang tunduk kepada mentalitas yang tidak disiplin, itulah sebabnya kehidupan rohani kami, kekristenan kami tidak jelas, tidak disiplin, tidak ada hal yang jelas di sana. Tapi hari ini kami mengerti firman-Mu dan kami ingin mengubahnya. Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Engkau bekerja di dalam kehidupan setiap umat-Mu saat ini. Sadarkan setiap mereka bahwa mereka adalah seorang olahragawan yang seharusnya Tuhan memenangkan sebuah pertandingan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap umat-Mu saat ini. Seberapapun mereka mengambil keputusan ingin memperbaiki diri mereka, aku berdoa Tuhan menjamah setiap mereka. Tuhan memulihkan setiap mereka. Dan biarlah Tuhan mulai dari hari ini Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang mampu menguasai diri mereka. Mereka tidak tunduk kepada diri mereka, tapi mereka lah yang mengatur diri mereka. Dan mereka mampu Tuhan untuk memerintah diri mereka, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, melakukan hal-hal yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka. Dan olehnya Tuhan, mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan mereka. Olehnya pertolongan-Mu nyata bagi mereka, sehingga kesukaran apapun yang mereka hadapi, kesukaran apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap keluar sebagai seorang pemenang. Dan biarlah olehnya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kesan umum di hari Rabu, kesan remaja di hari Selasa, dan kesan pemuda di hari Sabtu. Kesan sudah bisa dilakukan di Geraha MDC atau di rumah pribadi. Namun tetap ingat tidak bermasalah dengan orang-orang di sekitar rumah saudara. Juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Doa puasa untuk MDC Ambon hari Sabtu jam 5 sore masih doa di rumah. Dan untuk MDC Sorong hari Jumat jam 6 sore di Geraha MDC. Ayo bagi semua jemaat yang bisa bergabung dalam doa puasa, datang untuk berdoa bersama menaikkan doa-doa pribadi, keluarga, teman, gereja, dan bangsa kita. Diharapkan semua jemaat ikut berpuasa di hari tersebut. Tetap kita mengingatkan ketika beribadah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah, menggunakan masker, akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ibadah, tidak membawa anak kecil, dan sementara tidak berjabat tangan. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit seperti flu, batuk, demam, atau suhu badan lebih dari 37 derajat Celcius, diharapkan untuk sementara ibadah online. Begitu pula anak-anak MDC Kids tetap ibadah online di rumah. Tetap semangat ya. Ibadah pagi, siang, dan malam tetap dilakukan rutin setiap harinya, agar iman kita terus bertumbuh menjadi kuat dan mampu bertanggung jawab menghadapi setiap langkah kehidupan. Juga selalu mengucap syukur untuk semua hal yang boleh dialami, sehingga kita mampu melihat mukjizat Tuhan nyata. Amin. Persembahan dapat saudara berikan saat beribadah, atau saudara bisa transfer ke rekening gereja, atau saudara dapat langsung menyerahkannya kepada pemimpin kesan. Nomor rekening dapat saudara catat atau foto setelah ini.
Demikian Eminisi News kali ini. Ingat, kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus berjuang sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bukan karena usaha kami Tuhan, tapi karena perbuatan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi yuk. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, ya Allah. Jesus, we are alive. In Jesus we are alive. In Jesus we are alive. In Jesus we are alive. Hallelujah. Jesus we are alive. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu di rumah, mari saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, nama bersyukur untuk segalanya yang Kau kerjakan ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami ya Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami ya Allah. Melalui firman-Mu ya Tuhan menguatkan kami ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk lebih lagi ya Tuhan dekat kepadamu ya Tuhan. Dan kami tidak mau menyerah ya Allah dengan keadaan saat ini ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang kuat dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau di mana ya Tuhan kami telah memberi ya Tuhan sebagian yang Engkau dalam kehidupan kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan melalui persembahan kami Bapa. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan melalui persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami Bapa. Yang belum bekerja Engkau juga memberkati ya Tuhan. Yang sudah bekerja biarlah Engkau melipat kali ganda berkat melimpah dalam kehidupan mereka semua ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segalanya ya Tuhan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan ya Tuhan kami semua ya Tuhan. Yang ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Yang sedang ya Tuhan mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan ya Tuhan, apa yang kami kerjakan dalam seminggu ke depan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami Bapa, Engkau menjaga kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk Engkau ya Bapa. Kami bersyukur untuk segalanya ya Tuhan yang Kau telah kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari arahkan hati dan terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.